Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-129. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku yakin kita bisa mengalahkan pasukan Panjalu yang jumlahnya tidak seberapa besar itu. Surenggana juga sudah menyiapkan 1000 prajurit untuk membantu rencana kita. Di samping para pasukan bawah tanah yang dipimpin oleh Sumantri, kita masih memiliki para pendekar berilmu tinggi yang tadi kita kunjungi. Sesakti apapun Panji Watu Gunung, dia pasti kerepotan melawan mereka semua. Aku yakin itu paman, ucap aku Martayuda dengan nada berapi-api. Dari arah luar Bajong, Sampung dan Gombang masuk ke dalam ruangan itu. Usai menghormat pada Empu Rikma Jenar dan aku Martayuda, mereka duduk bersila dengan rapi. Bagaimanapun Jong, apa perbekalan yang kau siapkan sudah tertata rapi? Tanya Empu Rikma Jenar pada Bajong, pengalasannya. Mohon ampun Gusti Mahamantri, sesuai perintah Gusti Mahamantri kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik di timur kota Pakuwon ini. Apa perlu Gusti Mahamantri memeriksanya? Bajong sang pengalasan berkata sambil memberi hormat kepada Empu Rikma Jenar. Tidak perlu Jong, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Martayuda, aku serahkan semua kepadamu untuk bertindak. Lakukan dengan cepat, jangan sampai gagal, aku akan pulang ke Daha menunggu kabar baik darimu. Kita jangan sampai terlihat bekerja sama. Begitu ini berhasil, aku akan mengangkat Pangeran Sambu sebagai Raja Panjalu. Pangeran lemah itu tidak akan berani macam-macam padaku. Saat ini usai kujamin kalian semua akan menduduki jabatan tinggi di Istana Daha, ujar Empu Rikma Jenar sambil tersenyum simpul. Aku Martayuda, Sumantri dan Bekel Surenggana mengangguk mengerti. Hari menjelang sore saat Empu Rikma Jenar segera naik kereta kuda menuju ke arah Daha. Dengan dikawal oleh beberapa prajurit dan pengalasan setianya. Saat melewati jalan perbatasan Pakuwon Cempaka menuju ke dermaga penyeberangan di Sungai Wulayu, Sampung melemparkan sebuah pisau kecil ke arah sebuah pintu rumah kecil di dekat tapal batas Pakuwon Cempaka. Sret, pisau menancap di pintu. Sampung tersenyum tipis lalu kembali meneruskan perjalanannya mengikuti langkah Empu Rikma Jenar. Senja mulai turun di Istana Pakuwon Semanding, warna merah yang perlahan menghilang di cakrawala. Berganti warna jingga yang sekejap kemudian berganti malam yang gelap. Kelelawar mulai keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Jangkrik dan belalang bernyanyi bersahutan menandakan bahwa malam telah turun di wilayah Istana Pakuwon Semanding. Usai pemberontakan Adipati Empu Pamadi, aku Semanding Palgunadi langsung menghadap ke Istana Kembang Kuning untuk menyatakan kesetiaannya kepada Maharaja Panjalu. Sebenarnya tak semua warga Kadipaten Kembang Kuning mendukung upaya pemberontakan Adipati Empu Pamadi, namun mereka tidak berdaya untuk menolak untuk memberikan hasil bumi dan para pemuda yang dijadikan sebagai prajurit. Malam itu Panji Watu Gunung dan para prajurit Panjalu sengaja menginap di Istana Pakuwon Semanding. Dia ingin tahu cara aku Palgunadi menyatakan dukungan dan kesetiaannya padanya. Panji Watu Gunung masih berdandan di dalam kamar peristirahatan tamu Pakuwon Semanding dibantu oleh Dewi Srimpi dan Cempluk Rarasunti saat terdengar suara langkah kaki mendekat. Yang Mulia Maharaja Panjalu dimohon untuk hadir di Sasana Boga Istana Pakuwon Semanding, ujar suara dayang istana dengan sopan dari luar pintu kamar peristirahatan. Tunggu sebentar. Gusti Prabu Jayangrana masih berdandan. Kau bisa kembali lebih dulu Dayang, jawab Cempluk Rarasunti tanpa membuka pintu kamar peristirahatan.
Hamba mengerti, ucap sang dayang istana sambil berlalu menuju ke Sasana Boga Pakuwon Semanding. Akuwu Palgunadi langsung memanggil sang dayang istana dengan isyarat tangan kanannya. Sang dayang istana langsung mendekat. Bagaimana jawaban Gusti Prabu? Tanya Akuwu Palgunadi segera. Di dalam ruang Sasana Boga para perwira tinggi prajurit Panjalu telah berkumpul menunggu kedatangan junjungan mereka. Beliau masih berdandan Gusti Akuwu. Hamba disuruh duluan, jawab si dayang dengan sopan. Kenapa kau bodoh sekali? Harusnya kau tunggu saja di sana. Huf, kau bantu kawanmu yang lain. Aku sendiri yang akan ke sana, ujar Akuwu Palgunadi yang segera berjalan menuju ke arah balai peristirahatan tamu, meninggalkan sang dayang istana yang kebingungan. Akuwu Palgunadi langsung berdiri di depan kamar peristirahatan Panji Watugunung, menunggu pintu kamar terbuka. Kriet, Panji Watugunung keluar dari kamar diikuti oleh Dewi Srimpi dan Cempluk Rara Sunti. Dia menatap heran ke arah Akuwu Palgunadi. Kenapa kau di situ, Kikuwu? Bukankah dayang istana tadi sudah memberitahumu? Tanya Panji Watugunung segera. Mohon ampun Gusti Prabu, pelayan hamba masih bodoh tak tahu tata krama istana. Gusti Prabu Jayangrana sudah ditunggu oleh seluruh perwira di Sasana Boga. Mohon ampun jika hamba tidak sopan, jawab Akuwu Palgunadi sambil menghormat pada Panji Watugunung. Panji Watugunung hanya tersenyum simpul mendengar ucapan Akuwu Semanding itu. Malam itu mereka menikmati hidangan makan malam yang disiapkan oleh Akuwu Palgunadi untuk menghormati para prajurit Panjalu. Setelah makan malam selesai, Panji Watugunung dan kedua istrinya segera kembali untuk beristirahat. Demung Gumbrek, Tumenggung Ludaka, Tumenggung Landung dan Tumenggung Jarasanda berkumpul di depan balai peristirahatan Pakuwon Semanding seperti kebiasaan lama mereka yang menjaga keberadaan Panji Watugunung. Itulah sebabnya mereka selalu menjadi abdi setia sang Raja Panjalu karena telah lama bersama sejak masih di pasukan Garuda Panjalu. Gumbrek terus membolak-balik jagung muda di atas perapian yang dibuat untuk mengusir hawa dingin dan nyamuk yang mendekat. Memang kau masih lapar, Brek? Tanya Tumenggung Landung pada Demung Gumbrek di sampingnya. Belum sempat Gumbrek menjawab, Ludaka langsung menyahut. Dia itu perut karet endung, mau makan sebanyak apapun ya tetap lapar. Tuh lihat perutnya yang mirip kerbau bunting, ejek Ludaka sambil tersenyum simpul. Sialan kau lu, siapa yang kau bilang mirip kerbau bunting? Perutku sedari dulu juga segini, Gumbrek mendengus kesal mendengar ejekan kawan karibnya itu. Ya kau itu, lihat semua perut kawan-kawan yang lain mana ada yang buncit sepertimu? Jawaban Ludaka membuat Gumbrek mengamati tubuh kawan-kawannya yang lain. Benar juga omongan mulu. Ah aku tak peduli. Yang penting Dek Jum cinta sama aku. Gumbrek langsung menyantap jagung bakar yang masih panas. Karena terlalu terburu-buru makan, jelaga yang menempel di jagung bakar ikut melekat di wajah Gumbrek. Hahaha, Ludaka, Landung dan Jarasanda langsung tertawa terpingkal-pingkal melihat wajah Gumbrek yang penuh dengan jelaga hitam. Gumbrek menghentikan acara makan jagung bakarnya sambil menatap ke arah kawan-kawan. Apa yang lucu? Kenapa kalian tertawa mirip orang gila di pasar? Mimik wajah Gumbrek penuh kebingungan. Coba kau bercermin, Brek, hahaha. Ujar Ludaka sambil terus tertawa. Gumbrek segera berlari menuju ke gentong air yang ada di sudut tempat itu. Cahaya bulan purnama yang terang benderang membuat Gumbrek melihat wajahnya terlihat berwarna hitam. Baru saja Gumbrek hendak mencuci mukanya, sebuah anak panah melesat cepat ke arahnya. Sring, sebuah bayangan berkelebat cepat dan menyambar anak panah yang hampir saja mengenai leher Gumbrek. Semua orang terkejut melihat itu semua. Mereka segera berlari cepat ke arah Gumbrek. Mereka melihat Senopati Warigalit memegang batang anak panah. Semuanya menarik nafas lega melihat Gumbrek selamat. Gusti Senopati, ada suratnya, tunjuk Landung pada pangkal anak panah yang dipegang Warigalit. Senopati Panjalu itu pun baru menyadari kalau ada surat di sana. Buru-buru dia melangkah ke arah pelita yang ada di tiang serambi depan balai peristirahatan. Hati-hati di Pakuwon Cempaka, ada persiapan penyergapan. Demikian bunyi tulisan yang tertera pada kain putih di pangkal anak panah.
Kita harus melaporkan ini pada Gusti Prabu Jayangrana, ujar Senopati Warigalit yang mendapat anggukan kepala dari Tumenggung Ludaka, Landung dan Jarasanda. Tercium aroma busuk menyengat di sekitar tempat itu seperti aroma kencing manusia. Semua orang segera menoleh ke arah Demung Gumbrek yang masih gemetaran di samping gentong air. Tumenggung Ludaka segera berkata, "Kau mengompol Brek?" Demung Gumbrek tak menjawab karena masih pucat pasi. Andai saja Senopati Warigalit terlambat beberapa saat saja, sudah pasti anak panah itu menembus lehernya. Tumenggung Ludaka segera menatap ke arah bagian tubuh Demung Gumbrek. Genangan air kencing di bawah kaki pria Tambun itu menjawab pertanyaannya. Segera dia menutup hidungnya, begitu juga Tumenggung Landung dan Tumenggung Jarasanda. "Dasar jorok, cepat kau ganti celana sana. Atau kau mau kena marah Gusti Prabu karena kencing di depan balai peristirahatannya?" Omel Tumenggung Ludaka yang membuat Demung Gumbrek dengan langkah kaki kaku berjalan mendekati tempat membersihkan diri di belakang balai peristirahatan. Tumenggung Ludaka dan Tumenggung Landung menahan tawa sampai sakit perut melihat kekonyolan sahabat karibnya itu. Tumenggung Jarasanda hanya mengulum senyumnya. Mereka berempat segera melangkah masuk ke dalam balai peristirahatan di mana Panji Watugunung dan kedua selirnya menghabiskan malam bersama. Begitu sampai di depan kamar, Tumenggung Jarasanda, Tumenggung Landung dan Tumenggung Ludaka segera duduk bersila di lantai sedangkan Senopati Warigalit langsung mengetuk pintu kamar tidur Panji Watugunung. "Tok tok tok, siapa berani mengganggu waktu istirahat Gusti Prabu Jayangrana malam-malam begini?" "Ingin dihukum?" Terdengar suara cempluk Rara Sunti dari dalam kamar tidur. "Mohon ampun Gusti Selir Bungsu, ada berita yang sangat penting untuk diketahui oleh Dimas Prabu Jayangrana." "Hamba Senopati Warigalit siap menerima hukuman jika ini salah," ujar Senopati Warigalit segera. Tak berapa lama kemudian terdengar suara langkah kaki dan kemudian pintu kamar tidur terbuka. Keriet, Panji Watugunung keluar dari kamar tidur tanpa memakai hiasan kepala ataupun gelang bahunya. Dia segera mendekat ke arah Senopati Warigalit. "Ada apa Kakang Warigalit?" "Sepertinya mendesak sekali," ujar Panji Watugunung alias Prabu Jayangrana segera. Senopati Warigalit tak langsung menjawab namun mengulurkan anak panah dengan kedua tangannya sambil menunduk hormat kepada Panji Watugunung. Lalu dia duduk bersila di lantai balai peristirahatan bersama Tumenggung Landung, Ludaka dan Jarasanda. Panji Watugunung usai menerima anak panah langsung melihat sepotong kain putih di pangkal anak panah. Dia segera membawa anak panah itu ke dekat pelita. Membaca tulisan itu wajah Panji Watugunung langsung memerah pertanda bahwa dia marah. "Rupanya benar dugaanku. Bajingan tua itu benar-benar berkhianat terhadapku," ujar Panji Watugunung yang segera meremas anak panah itu. Kreyek, anak panah langsung hancur lebur dalam remasan tangan Panji Watugunung. "Mohon ampun Dimas Prabu, apa maksud dari ucapanmu baru saja?" "Bajingan tua, siapa yang Dimas Prabu Jayangrana maksudkan?" tanya Senopati Warigalit yang penasaran. Dia seperti mewakili Tumenggung Ludaka, Landung dan Jarasanda yang juga penasaran dengan ucapan Panji Watugunung. "Ini adalah anak panah khusus yang kuberikan pada mata-mata yang aku pasang di sekitar Mahamantri Empu Rikmajenar, Kakang Warigalit. Sudah sejak lama aku menaruh curiga dengan tindak tanduk lelaki tua itu. Terutama setelah pemberontakan Ranggawangsa karena aku tahu mereka berkawan karib. Tapi sayangnya tidak ada bukti yang menguatkan kecurigaanku pada Empu Rikmajenar." Lantas peristiwa Suryanata dan Banjarsari di Istana Dahat tempo hari. Mereka mendirikan kelompok penentang Dewan Mahkota usai bertemu dengan Empu Rikmajenar di kediamannya. Tapi dengan liciknya dia tidak mengikuti langkah Suryanata untuk melakukan pemberontakan terhadapku tapi justru ikut serta dalam upacara penobatanku. Ini membuat aku bingung dengan sikapnya yang tak tentu arah, Kakang Warigalit. Namun kali ini dia tidak bisa lolos dari jeratan hukum karena bukti yang tertulis di dalam kain ini, tutur Panji Watugunung sambil mendengus dingin. Senopati Warigalit, Tumenggung Ludaka, Tumenggung Landung dan Tumenggung Jarasanda terkejut bukan main mendengar ucapan Panji Watugunung.
Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Empu Rikma Jenar akan terlibat sejauh ini dalam perkara-perkara besar yang dialami oleh Kerajaan Panjalu. Kalau begitu, apa tindakan kita selanjutnya, Dimas Prabu? Kita tidak mungkin membiarkan Empu Rikma Jenar terus mengadu domba ketenangan Panjalu yang mulai tertata rapi di bawah pemerintahanmu, tanya Senopati Warigalit segera. Semua orang di tempat itu menantikan jawaban dari mulut Maharaja Panjalu itu segera. Belum sempat Panji Watu Gunung menjawab, Demung Gumbrek berlari masuk ke tempat itu. Setelah menyembah pada Panji Watu Gunung, Demung Gumbrek langsung duduk bersila di samping Tumenggung Ludaka. Mohon ampun Gusti Prabu, hamba terlambat hadir, ujar Demung Gumbrek sambil menghormat pada Panji Watu Gunung. Dari mana saja kau Brek? Tanya Panji Watu Gunung sambil tersenyum menatap wajah Demung Gumbrek yang ngos-ngosan mengatur nafasnya karena berlarian. Mohon ampun Gusti Prabu, hamba baru dari tempat mandi, oleh karena itu hamba terlambat kemari, jawab Demung Gumbrek segera. Baiklah, aku lanjutkan kembali. Membaca tulisan ini, kita harus waspada terhadap orang-orang Pakuwon Cempaka. Tapi jangan terlalu diperlihatkan, seolah-olah kita terjebak dalam permainan Empu Rikma Jenar yang ingin menyergap kita. Aku yakin bajingan tua itu tidak akan bertindak sendiri, tapi dia menyuruh orang lain untuk bergerak, ucap Panji Watu Gunung yang membuat semua orang yang ada di tempat itu manggut-manggut mengerti. Apakah kemungkinan pimpinan para penyergap itu adalah aku Cempaka, Gusti Prabu? Bukankah dia adalah keponakan dari Empu Rikma Jenar, ucap Tumenggung Jarasanda yang biasanya banyak diamnya. Mengapa kau berpikir seperti itu? Tanya Panji Watu Gunung yang segera menoleh ke arah Tumenggung Jarasanda. Mohon ampun Gusti Prabu, tempo hari sebelum berangkat ke Kembang Kuning, waktu itu hamba sedang makan di warung makan dekat utara kota Raja Daha. Hamba tidak sengaja mendengar percakapan antara pengalasan Empu Rikma Jenar yang ingin menuju ke Pakuwon Cempaka. Katanya ada tugas penting dari Empu Rikma Jenar, kalau dihubungkan dengan rencana penyergapan mereka di Pakuwon Cempaka. Bukankah benang merah masalah ini terlihat jelas Gusti Prabu? Ujar Tumenggung Jarasanda sambil menghormat pada Panji Watu Gunung. Pemikiranmu masuk akal, Jarasanda. Baiklah, ini sudah malam. Waktunya kita beristirahat. Yang jelas kita semua harus bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Apa kalian semua mengerti? Panji Watu Gunung menatap ke sekelilingnya. Sendiko dawuh Gusti Prabu, ucap para perwira tinggi prajurit Panjalu di ruangan itu segera. Usai berkata demikian, Panji Watu Gunung segera kembali masuk ke dalam kamar tidurnya. Senopati Warigalit segera menuju tempat peristirahatannya, sedangkan Demung Gumbrek, Tumenggung Landung, Tumenggung Jarasanda dan Tumenggung Ludaka kembali ke perapian tadi untuk melanjutkan tugas meronda malam mereka. Malam segera berganti pagi. Kokok ayam jantan bersahutan menyambut kedatangan sang mentari pagi. Di langit timur, semburat jingga mulai berubah semakin terang. Pagi itu terlihat kesibukan yang padat di dapur istana Pakuwon Semanding. Akuwu Palgunadi sudah sejak pagi masih gelap sudah mengawasi para juru masak istana Pakuwon untuk bekerja cepat karena menurut omongan Tumenggung Sindupraja, mereka akan pulang ke Daha hari ini. Oleh karena itu, Akuwu Palgunadi ingin memberikan masakan terbaik sebagai tanda penghormatan kepada para prajurit Panjalu sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Setelah sarapan pagi lebih dulu bersama, Panji Watu Gunung memanggil para perwira tinggi prajurit Daha untuk berkumpul sejenak sebelum mereka mulai melanjutkan perjalanan pulang ke Daha. Di serambi balai peristirahatan, Panji Watu Gunung duduk bersila bersama para perwira setianya. Jarasanda, pimpin 1000 anggota pasukan Garuda Panjalu yang berilmu tinggi untuk bergerak lewat sisi utara Pakuwon Cempaka. Pergunakan kuda-kuda pilihan agar pergerakanmu cepat. Aku mau kita bertemu di sebelah hutan Soka. Aku rasa mereka akan menyergap kita di sana karena itu jalan sempit dan satu-satunya jalur menuju Pakuwon Locaratna sebelum kita menyeberang Sungai Wulayu. Jika di sana tidak bertemu, sisir seluruh wilayah di sepanjang jalur itu. Apa kau mengerti? Jika berangkatlah sekarang, perintah Panji Watu Gunung segera. Hamba mengerti Gusti Prabu, ujar Tumenggung Jarasanda yang segera menghormat pada Panji Watu Gunung dan bergegas mundur untuk menjalankan tugasnya.
Ludaka, perintahkan kepada pasukan Lowo Bengi sebanyak 200 orang untuk bergerak sekarang. Minta mereka menjadi telik sandi gerak cepat, begitu melihat sesuatu, segera melapor pada kita yang bergerak di jalur yang telah ditentukan. Apa ada yang perlu kau tanyakan? Panji Watu Gunung sambil menatap wajah Tumenggung Ludaka. Tidak ada Gusti Prabu, hamba mohon diri, ucap Tumenggung Ludaka sambil menghormat lalu beringsut mundur dari serambi balai peristirahatan. Kakang Warigalit, Tumenggung Sindu Praja, Landung dan kau Gumbrek. Awasi pergerakan prajurit kita, tingkatkan kewaspadaan terhadap setiap kemungkinan, titah Sang Maharaja Panjalu segera. Sendiko dawuh Gusti Prabu, keempat pejabat tinggi negara itu segera menyembah pada Panji Watu Gunung dan segera bersiap untuk berangkat. Usai menata para prajurit Panjalu, Panji Watu Gunung segera memimpin pasukan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Akuwu Palgunadi yang mengantar mereka hingga ke tapal batas kota Pakuwon Semanding sedikit mengernyitkan dahinya melihat perubahan gerakan pasukan Panjalu. Akuwu muda itu segera berbisik pada bekel kontring di dekatnya. Bekel prajurit Pakuwon Semanding itu mengangguk mengerti dan menjalankan perintah dari Akuwu Palgunadi. Pasukan Panjalu yang berjumlah sekitar 5.000 prajurit bergerak melintasi perbatasan Pakuwon Cempaka. Mereka terus melaju ke timur dengan cepat, melewati beberapa wanua. Mereka tiba di wanua kecil saat seorang lelaki berpakaian serba hitam bersama Tumenggung Ludaka mendekati Panji Watu Gunung. Mohon ampun Gusti Prabu, mereka bersiap menyergap kita di tepi hutan Soka, ujar Tumenggung Ludaka yang mendapat anggukan kepala dari lelaki berpakaian serba hitam yang merupakan anggota pasukan Lowo Bengi. Aku mengerti Ludaka, kita terus saja masuk ke sana agar mereka mengira kita terjebak dalam permainan ini. Panji Watu Gunung tersenyum tipis. Tumenggung Ludaka mengangguk mengerti. Pasukan Panjalu terus bergerak menuju ke arah hutan Soka. Saat jalan dekat tanah lapang di tepi hutan Soka yang berada di lereng bukit, tiba-tiba kraak, bruwak, sebuah pohon besar roboh melintang di jalan. Kejadian itu membuat para prajurit Panjalu yang berada di depan langsung menarik tali kekang kudanya. Dari arah utara dan selatan bermunculan orang-orang berpakaian biru gelap dengan ikat kepala hitam menghiasi wajah mereka. Mereka segera mengepung para prajurit Panjalu. Hahaha, hahaha, terdengar suara tawa keras yang membuat telinga berdenging sakit karena suara itu dilambari tenaga dalam tingkat tinggi. Para prajurit Panjalu sekuat tenaga menahan diri untuk tidak pingsan karena sakit kepala yang melanda akibat tawa keras itu. 11 orang berpakaian aneh langsung melesat turun dari lereng bukit begitu seorang lelaki bermata satu melompat ke depan para prajurit Panjalu. Cecunguk seperti kalian minggir, aku ingin berhadapan dengan Jayeng Rana sendiri, ujar demit hitam dari pesisir selatan sambil mengibaskan tangannya. Wut, serangkum angin panas langsung melesat cepat ke arah para prajurit Panjalu yang ada di depan. Kalah tenaga dalam, para prajurit Panjalu terlempar dari atas kuda mereka masing-masing. Panji Watu Gunung segera mengibaskan tangan kirinya untuk menangkis serangan dari orang yang menghadang mereka. Wuut, Blaar, siapa kalian? Ada urusan apa berani mengganggu perjalanan kami? Ujar Panji Watu Gunung sembari menatap tajam ke arah mereka. Aku Kalamaruta, guru dari Brotoseno putra aku Tapa yang kau buat cacat. Hari ini aku akan menuntut balas atas semua perbuatanmu pada muridku, Jayeng Rana. Bersiaplah untuk mati, teriak Kalamaruta alias demit hitam dari pesisir selatan. Rupanya mereka barisan sakit hati yang dikumpulkan oleh Empu Rikma Jenar, batin Panji Watu Gunung. Jadi kau ingin menuntut balas kekalahan muridmu tempo hari Kalamaruta? Panji Watu Gunung menatap tajam ke arah demit hitam dari pesisir selatan. Tentu saja, gara-gara perempuan sialan itu muridku harus cacat seumur hidupnya. Usai membunuhmu akan ku cabik-cabik perempuan keparat itu, ujar Kalamaruta sambil menunjuk ke arah cempluk Rara Sunti yang berkuda di samping kiri Panji Watu Gunung. Kau belum tentu bisa mengalahkanku, Kalamaruta, mau mengancam nyawa istriku? Buktikan dulu kemampuanmu, Panji Watu Gunung tersenyum tipis. Kurang ajar, tempo hari kau selamat karena si tua Surapati itu. Kali ini jangan harap kau lolos dari tanganku,
Usai berkata demikian Kalamaruta alias demit hitam melesat cepat ke arah panji watu gunung. Pergerakan Kalamaruta langsung menjadi pertanda serangan para penyergap itu dimulai. Pertarungan sengit antara mereka segera terjadi. Panji watu gunung segera menepuk punggung kudanya sebagai tumpuan untuk melenting tinggi ke arah Kalamaruta yang sudah merapal ajian cadas geninya. Maharaja Panjalu itu segera mengayunkan tangan kanannya ke arah Kalamaruta yang sudah berwarna merah menyala seperti api akibat ajian tapak dewa api. Wuk, Blaam, kedua petarung sama-sama melompat mundur usai benturan tenaga dalam tingkat tinggi mereka. Kalamaruta segera merentangkan kedua tangannya lebar ke samping kiri dan kanannya. Sinar merah menyala bergulung-gulung di kedua tangannya. Dia bersiap mengeluarkan jurus pamungkas dari ajian cadas geni yang bernama Cadas Geni Penghancur Semesta. Sinar merah semakin lama semakin membesar, hawa panas menyeruak ke sekeliling tempat itu. Panji watu gunung tidak tinggal diam. Melihat lawan bersiap dengan jurus pamungkasnya, Maharaja Panjalu itu langsung merapal mantra ajian tameng wajah. Dari benturan awal tadi sekilas dia sudah bisa menduga bahwa tenaga dalam demit hitam dari pesisir selatan itu seurat di bawahnya. Kalau dia tidak hati-hati akan sangat berbahaya. Sinar kuning keemasan melingkupi seluruh tubuh Panji Watu Gunung. Raja Panjalu itu pun memusatkan tenaga dalamnya di tangan kanannya. Dari tengah telapak tangan kanannya muncul sinar biru keputihan laksana petir yang menyambar. Rupanya dia ingin menggunakan ajian guntur saketi ajaran Empu Narasima yang memiliki sifat keras seperti petir. Semakin Panji Watu Gunung sinar biru keputihan itu semakin membesar lalu dengan cepat Panji Watu Gunung menggenggamnya hingga berubah bentuk menjadi semacam lembing yang tercipta dari petir. Kalamaruta mendengus keras lalu melompat ke arah Panji Watu Gunung sembari menghantamkan tangan kanannya. Cadas Geni, Ciaat. Satu sinar lingkaran besar seperti api menerabas cepat ke arah Panji Watu Gunung. Raja Panjalu itu sama sekali tidak berniat untuk menghindari sinar merah itu. Malah dia melemparkan lembing petirnya ke arah lingkaran sinar merah ajian cadas geni tingkat akhir. Meski begitu dua sinar ajian itu tidak berbenturan malah menerabas cepat ke arah tujuan masing-masing. Duar, lingkaran sinar merah ajian cadas geni menghantam tubuh Panji Watu Gunung. Ledakan keras terdengar dari sana, sementara lembing petir melesat cepat ke arah Kalamaruta membuat kakek tua itu gelagapan. Dengan cepat dia merubah bentuk ajian cadas geni menjadi semacam tameng untuk melindungi diri. Blaam, demit hitam dari pesisir selatan terpental ke belakang sejauh hampir 3 tombak. Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Panji Watu Gunung yang terlindungi oleh ajian tameng wajah berjalan mendekati Kalamaruta. Masih mau diteruskan, Kalamaruta mendengus keras sambil mengusap darah yang keluar dari sudut bibirnya. Kakek tua berpakaian jubah hitam compang camping itu segera bangkit dari tempat jatuhnya. "Bangsat, aku belum kalah Jayeng Rana," teriak Kalamaruta alias demit hitam dari pesisir selatan dengan lantang. Segera dia menangkupkan kedua tangan di depan dada. Tiba-tiba saja angin dingin berhembus kencang. Dari tubuh Kalamaruta keluar asap hitam tebal. Keringat dingin sebesar biji kedelai perlahan muncul di kening keriputnya. Dari kumpulan asap tebal muncul dua sosok yang berwujud menyerupai Kalamaruta dengan mata merah menyala. Usai kemunculan mereka Kalamaruta menyeringai lebar menatap wajah Panji Watu Gunung yang sedikit kaget dengan kemampuan kakek tua itu. Itu adalah ajian sigar penjalin, yang membuat pengguna ajian itu mampu menciptakan wujud serupa dengan kemampuan tarung yang setara dengan sang pemakai ilmu hitam ini. Dengan ajian ini nama Kalamaruta dikenal dengan julukan demit hitam dari pesisir selatan. Ajian yang mampu membunuh lawan tanpa harus bertarung secara langsung. Dua makhluk itu menyerang Panji Watu Gunung dari dua sisi yang berbeda dengan sangat cepat. Kedua tangan kanan makhluk ciptaan ajian sigar penjalin berwarna merah menyala layaknya menggunakan ajian cadas geni milik Kalamaruta. Keduanya bersamaan menghantam dada Panji Watu Gunung dari depan dan belakang. Blam-blam, dua ledakan beruntun terdengar dari dua pukulan dua makhluk ciptaan Kalamaruta. Usai menyerang dua makhluk aneh itu mundur seolah ingin melihat hasil serangan mereka.
Panji Watu Gunung yang belum sempat merapal ajian Tameng Wajah, hanya mampu menyilangkan kedua tangan di depan dada dan mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya untuk bertahan. Dada Raja Panjalu itu sedikit sesak dan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Meski tidak jauh, tapi Panji Watu Gunung terdorong mundur 2 tombak ke belakang. Kalamaruta menggeram keras melihat itu semua. Selama ini tidak pernah ada seorang pendekar pun yang mampu menahan gempuran 2 makhluk ciptaan ajian Sigar Penjalin kecuali Warok Surapati, walaupun ayah cempluk Rara Sunti itu harus menderita luka dalam yang cukup serius. 2 makhluk ciptaannya langsung melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung dan kembali menyerang Raja Panjalu itu dengan hantaman bertubi-tubi. Namun kali ini Panji Watu Gunung sudah kembali mengguncang ajian Tameng Wajah. Wus wus wus. Blam-blam. Duar, para prajurit Panjalu dan para penyergap pimpinan Aku Martayuda memilih mengambil jarak dari arena pertarungan sengit antara Panji Watu Gunung dan Kalamaruta. Takut mati konyol karena terkena serangan nyasar, Panji Watu Gunung yang mendapat serangan bertubi-tubi dari 2 makhluk hitam itu terus bertahan dari gempuran. Mereka pun akhirnya menyadari sesuatu pada ajian Sigar Penjalin milik Kalamaruta. Tersenyum simpul lalu menghantamkan tangan kirinya yang berwarna biru terang pada Kalamaruta. Wup, sinar biru terang melayang cepat ke arah Kalamaruta. Demit hitam dari pesisir selatan itu terkejut bukan main melihat serangan Panji Watu Gunung yang meluncur deras ke arahnya. 1 makhluk hitam ciptaan ajian Sigar Penjalin langsung menghadang sinar biru terang ajian Brajamusti tepat di depan tubuh Kalamaruta. Blam! Makhluk hitam itu langsung hancur lebur menjadi debu akibat sinar biru terang ajian Brajamusti yang memang bisa menghancurkan makhluk jadi-jadian. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.